Hai Leon Time di sini hari ini saya akan menjelaskan sebuah film drama komedi Korea Selatan yang berjudul Mr. Zoot Missing VIP. Taejo adalah seorang perfeksionis obsesif. Dia suka menjalani kehidupan rutin, makan tepat 135 kalori untuk sarapan, menjaga segala sesuatu di sekitar rumah dan tempat yang ditentukan, mengambil benang longgar kecil dari pakaiannya untuk membuatnya sempurna. Dia tidak menyadari bahwa dia memiliki obsesi, karena itu sudah jauh dalam hidupnya terutama dalam pekerjaannya. Dia saat ini bekerja sebagai agen di perusahaan keamanan terbesar Korea Top National Security yang dikenal sebagai NIS. Satu hal tentang Taejo adalah dia membenci semua jenis binatang. Suatu hari di lift, dia bertemu dengan seorang pria dan anjing peliharaannya. Taejo menyebut hewan itu Pang dan membuat wajah saat pemiliknya tidak melihat. Kemudian mimpi terburuknya menjadi kenyataan ketika anjing itu mengencingi dia. Pemiliknya mencoba mengelapnya dari wajahnya sambil meminta maaf. Di tempat kerja dia berlatih menembak sedikit lebih agresif hari itu. Suasana hatinya menjadi lebih baik hanya ketika rekan-rekannya mengucapkan selamat kepadanya sebelumnya atas promosi yang akan dia dapatkan. Kemudian semua orang dipanggil ke pertemuan untuk membahas proyek besar mereka berikutnya. Mereka harus mengawal seorang VIP dari Cina ke sebuah acara dan memastikan keselamatannya. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan 25 tahun hubungan diplomatik antara Cina dan Korea. VIP telah dikirim ke Korea sebagai tanda perdamaian, dan sangat penting untuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Ternyata VIP tersebut adalah panda dari Cina bernama Mingming. Direktur bertanya apakah ada yang mau menjadi sukarelawan menjadi kepala keamanan untuk acara tersebut. Meskipun Taejo membenci binatang, kesempatan ini mungkin mengamankan promosinya sehingga dia setuju untuk melakukannya. Pada hari acara, semua orang senang dengan kedatangan Mingming. Taejo menjaga tempat acara dan memastikan semuanya aman. Beberapa anjing militer juga telah dibawa untuk memastikan keamanan. Taejo bertemu dengan agen juniornya, Crony, yang baru saja kembali dari perjalanan ke Selandia Baru. Berharap untuk mengesankan Taejo, Crony menunjukkan kepadanya pulpen yang menghentikan sementara semua perangkat elektronik dalam radius 100 mil. Crony memiliki niat baik tetapi dia selalu sial karena keberuntungannya. Oleh karena itu, Taejo memintanya untuk tetap di tempatnya, dan tidak ikut campur dalam hal apapun. Program akhirnya dimulai dan Mingming muncul di depan umum. Sementara semua orang bersorak dan mengambil gambar, muncul sekelompok preman tiba-tiba di tempat dengan bom asap dan obat penenang. Mereka melemparkan bom ke panggung membuat semua orang melarikan diri. Mingming juga panik dan berlarian. Crony melihat ini dan naik kereta untuk mengikutinya. Taejo juga berlari di belakangnya, tetapi harus berhenti ketika para penjahat itu menembak Mingming dengan pistol penenang. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka menggunakan bom asap untuk memasukkannya ke dalam van dan melarikan diri. Taejo akan mengikuti mereka, tetapi saat itu Crony menabraknya dengan gerobaknya membuktikan bahwa keberadaannya membawa masalah. Taejo terbang di udara dan jatuh memukul kepalanya ke beton. Sebelum pingsan dia melihat seekor anjing penjaga ke arahnya. Anjing itu bertanya mengapa dia tidur dalam situasi yang begitu serius, dan mengikuti van. Ketika Taejo bangun dia menemukan dirinya di rumahnya dengan kera serviks. Ternyata kejadian kemarin dinyatakan sebagai jebakan yang diselenggarakan oleh NIS untuk memastikan hal seperti itu tidak akan terjadi di acara yang sebenarnya. Ini dilakukan untuk menyembunyikan penculikan Mingming dari media. Taejo naik lift untuk pergi bekerja di mana dia bertemu lagi dengan anjing Pugs dari kemarin. Kali ini dia bisa mendengar anjing itu berbicara pada dirinya sendiri mengatakan bahwa dia ingin pipis di wajah Taejo lagi. Dia panik berpikir bahwa dia mungkin menjadi gila. Anjing itu kemudian memohon padanya untuk menjadi penerjemahnya, dan meminta pemiliknya untuk tidak mengebiri dia. Taejo berlari langsung ke supermarket untuk membeli makanan sehat dan obat-obatan berpikir bahwa dia sakit.
Di bagian toko hewan peliharaan, seekor hamster memohon pada Taijo untuk membawanya pulang dan bahkan menawarkan diskon. Setelah itu, seekor landak membual tentang duri-durinya yang mencoba bersaing dengan hamster. Saat mereka berdebat tentang siapa hewan peliharaan yang lebih baik, Taijo melarikan diri. Dia pergi bekerja dan mendengar ikan-ikan di tangki menertawakannya. Mereka merasa lucu berharap untuk promosi sampai kemarin, dan dia akan dipecat. Taijo bertanya kepada direkturnya apakah dia dikeluarkan dari layanan. Dia mengklaim bahwa dia adalah salah satu agen terbaik, sehingga kehilangan dia akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan. Ikan-ikan itu kemudian berbicara tentang seorang karyawan yang menjatuhkan kotoran hidung ke dalam tangki. Mereka membuat banyak suara menjengkelkan. Taijo yang tidak bisa menahan lagi dan berteriak. Ketika semua karyawan menatapnya dengan bingung, dia memberitahu direktur bahwa dia bisa berbicara dengan binatang. Berpikir bahwa dia tidak waras, dia memintanya untuk beristirahat selama beberapa hari. Setelah itu Taijo pergi ke kebun binatang tempat Ming-Ming palsu disimpan. Ternyata panda itu adalah Crony dengan kostum yang ditaruh di sana agar orang tidak curiga kalau yang asli telah diculik. Saat Taijo dan Crony mengobrol di ruang belakang, Crony secara tidak sengaja kostumnya kebakaran dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat kembali ke rumah, Taijo dipanggil oleh gorila betina. Dia mengaku tahu di mana dia dapat menemukan panda VIP, tetapi meminta majalah sebagai imbalan atas informasinya. Taijo membawakannya majalah yang diterbitkan oleh National Geographic. Dia ngefans pada gorila betina di majalah. Kemudian dia memberitahu Taijo tentang seekor anjing bernama Ali yang melompati dia ketika dia jatuh pingsan kemarin. Anjing itu mengikuti para penculik dan masih mengenali bau mereka. Jika Taijo dapat menemukan anjing itu, dia dapat dibawa ke para penculik. Malam itu dia pergi ke sebuah rumah kosong di mana anjing itu membual tentang keberaniannya kepada sekelompok binatang. Hewan-hewan mendengarkan dengan kagum saat dia menjelaskan bagaimana dia menyelamatkan sekelompok tentara di Serbia. Ketika Taijo muncul, mereka menyerangnya. Dia lemparkan sosis kepada mereka dan berhasil mengalihkan perhatian semua hewan. Setelah itu dia menangkap Ali dan melarikan diri bersamanya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia bertanya kepada anjing itu tentang penculik panda, tetapi Ali menolak untuk mengungkapkan apapun. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan meminta makanan tanpa batas. Keduanya datang ke apartemen bersih Taijo. Ali berlari di sekitar tempat itu saat Taijo menyapu jalan yang dia lalui. Keesokan paginya Taijo bangun dan hampir tidak mengenali apartemennya. Karena sudah benar-benar diberantakin oleh anjing itu. Saat Ali dimarahi, putri Taijo, Seo Yeon, datang bersama dua temannya. Ibu Seo Yeon sudah lama meninggal, setelah itu hubungan dia dan Taijo tidak lagi sama. Mereka tidak hidup bersama karena pekerjaan Taijo, jadi dia mengundangnya ke rumah berjanji untuk mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Namun saat melihat kotoran di rumahnya, dia menyadari bahwa ayahnya lupa hari ulang tahunnya lagi. Saat Taijo meminta maaf, Ali menarik perhatian Seo Yeon. Dia senang bahwa ayahnya mengatasi ketakutannya yang tidak rasional terhadap binatang dan mengadopsi seekor anjing. Taijo tidak ingin menyakitinya sehingga dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian mereka pergi ke taman dan menikmati hari bermain dengan anjing. Di malam hari sebelum dia pergi, Taijo mencoba memeluknya, tetapi gadis kecil itu menghentikannya dan hanya berikan sentuhan tangan tinju. Kembang api di dekatnya mengingatkan Ali tentang waktunya di Serbia dan dia menjadi cemas. Saat ditanya, dia mengatakan bahwa dia ingat aroma orang yang menculik Ming-Ming. Itu adalah orang yang sama yang membunuh tuannya di Serbia. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Ali adalah anjing pemalu sampai tuannya Sohie datang. Dia adalah satu-satunya orang yang bergaul dengannya. Tetapi suatu hari ketika mereka berada di wilayah musuh, sebuah ledakan membunuhnya. Ali mencoba menyerang orang yang meledakkan bahan peledak, dan menemukan bahwa dia memiliki kaki palsu.
Namun dia tidak bisa menghentikan pria itu. Hari itu ketika Mingming diculik, dia mencium aroma pria itu kembali mengenalinya. Setelah mengetahui ceritanya, Taijo merasa kasihan pada anjing itu. Ali mengejarnya dengan bercanda memintanya untuk mencium pantatnya seperti anjing. Di tempat lain di sebuah gudang, Mingming hanya meminta makan bambu eksklusif dan bukan ranting murahan. Jadi para penculik mendapatkan bambunya dari sebuah peternakan. Keesokan harinya Ali membawa Taijo ke sebuah peternakan bambu di mana dia mencium aroma si penculik. Mereka menanyakan kambing peliharaan penjual bambu dan menemukan nomor plat penculik. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan pendiri perusahaan biotek yang sukses, Mansik. Saat melihat fotonya, Ali langsung mengenalinya sebagai penculik Mingming. Taijo skeptis tetapi dia mempercayai naluri Alice. Mereka pergi ke kantor pusat perusahaan, dan mengetahui bahwa pria yang dicari akan meluncurkan proyek baru. Dia berencana untuk membuat mainan panda dengan mengkloning gen panda asli. Mereka akan seperti spesies baru yang dapat dipelihara orang sebagai hewan peliharaan karena pemerintah Cina memegang hak eksklusif untuk panda di seluruh dunia. Dia telah mencuri Mingming untuk menggunakan gennya. Taijo menyerang Mansik dan pengawalnya dan berhasil menangkapnya. Dia dengan cepat mengantar penjahat ke markas NIS tanpa sengaja meninggalkan Ali. Direktur NIS bertanya kepadanya apa bukti yang dia miliki tentang keterlibatan Mansik dalam penculikan itu, tetapi Taijo tidak memiliki jawaban. Mereka mengetahui bahwa Mansik berada di New York saat penculikan terjadi. Karena tuduhan palsu, Taijo dipecat dari pekerjaannya. Setelah dilepaskan, Mansik langsung menemui orang yang disewanya untuk menculik Mingming. Terungkap bahwa teroris bernama Dimitri adalah orang yang menculik Mingming. Ali sempat bingung karena Dimitri memakai topeng realistis agar mirip Mansik. Sebagai balasan jasanya Dimitri, ia meminta Mansik untuk kapsul peledak. Kapsul ketika diumpankan ke manusia atau hewan akan mengaktifkan timer dan meledak. Ali yang mengikuti Mansik sampai sekarang mendengar semua ini dan mengetahui kebenarannya. Dia juga bertemu Mingming dan berjanji untuk menyelamatkannya. Dia kemudian berlari kembali ke rumah Taijo, dan membunyikan bel pintu, tetapi Taijo tidak membuka pintu. Dia tidak lagi mempercayai anjing itu karena dia kehilangan pekerjaannya karena dia. Orang-orang dari militer membawa anjing itu pergi untuk menurunkannya. Ketika Seo Yeon kembali dari mencari Ali, dia mengetahui bahwa ayahnya meninggalkannya. Melihat bahwa dia sedih dan kecewa padanya, Taijo memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Ali. Dia pergi ke penampungan anjing militer dan menyelamatkannya. Anjing itu sangat senang diselamatkan sampai Taijo mengatakan bahwa dia membencinya. Dia meminta Ali untuk pergi tetapi anjing itu tetap bersikeras. Akhirnya dia menyebutkan bahwa dia melihat Mingming dan membawa Taijo ke gudang di perbukitan. Kebetulan mereka bertemu Kroni yang sedang tersesat saat mendaki. Taijo tahu kehadirannya berarti nasib buruk, jadi dia memintanya untuk tetap di luar. Setelah itu Ali dan Taijo dengan hati-hati menyelinap ke dalam gudang. Menggunakan pistol listrik, mereka berhasil membunuh hampir semua teroris. Dimitri dan Taijo terlibat perkelahian. Taijo akan terbunuh, tetapi Ali menyelamatkannya dan keduanya melarikan diri dengan panda. Mereka memanjat bukit dan menggulingkan beberapa tong ke bawah, sehingga preman tidak bisa mengikuti mereka bersama dengan salah satu tong Kroni juga jatuh. 3 lainnya berlari sepanjang malam dan mencapai jalan raya. Menjadi diva, Mingming meminta limusin karena dia tidak boleh menurunkan berat badan lebih banyak. Kemudian mereka naik bus berpura-pura bahwa Mingming adalah manusia dengan kostum panda. Setelah sampai di rumah, Taijo memanggil putrinya dan memperkenalkannya pada Mingming. Mereka bermain bersama untuk waktu yang lama. Kembali di gudang, Mansik frustrasi karena hilangnya Mingming. Ketika dia meremehkan Dimitri, teroris membuatnya memakan pil peledak dan menguncinya di dalam sebuah ruangan. Ternyata rencana awal Dimitri adalah memberi panda pil dan mengembalikannya ke kebun binatang. Dia akan hadir di sebuah acara di mana para pemimpin Cina dan Korea bertemu.
Menggunakan pil dia ingin meledakkan tempat itu bersama para pemimpin. Saat kelompok teroris berada di luar rumah meledak menandakan bahwa pil yang diberikan kepada Mansik berhasil. Kembali ke rumah, Taijo memanggil direktur dan memperkenalkannya pada Mingming. Rumahnya penuh dengan semua binatang yang telah dia ajak bicara sekarang. Mereka akhirnya memanggil limusin untuk Mingming dan mengirimnya ke tempat pertemuan para pemimpin. Saat melihatnya pergi, Ali mencium aroma aneh dan mengikutinya. Dia diculik oleh orang-orang Dimitri lagi. Taijo dan putrinya melihat mereka membawanya pergi tetapi tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Taijo kembali ke rumah dan meminta burung beo untuk menemukan Ali. Burung beo pada gilirannya memberitahu semua burung di kota dan mulai mencari anjing itu. Sementara itu Dimitri dengan paksa membuat Ali dan anjing militer lainnya memakan kapsul peledak tersebut. Karena mereka juga akan berada di venue, Dimitri ingin menggunakannya untuk menyebabkan ledakan. Program akhirnya dimulai dan para pemimpin dunia bertemu satu sama lain. Saat Mingming tampil, Dimitri mulai menghitung mundur melalui ponselnya. Anjing-anjing dibiarkan keluar membuat semua orang panik. Karena pintu dikunci dari luar, penonton tidak bisa kabur. Dengan hanya beberapa detik tersisa pada jam, Taijo berlari ke kroni dan menggunakan pena khusus. Sinyal tersebut membekukan semua perangkat elektronik termasuk ponsel Dimitri. Dimitri mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh Ali. Mereka sampai ke atap dan saling bertarung. Dalam prosesnya Ali terluka parah. Dimitri akan menembak anjing itu ketika Taijo menyelamatkan hidupnya tetapi dia sendiri yang tertembak. Di adegan berikutnya, Taijo terbangun di ranjang rumah sakit, dan mengetahui bahwa Ali juga berada di dokter hewan dan tidak sehat. Dia bergegas menemui anjing itu dan menemukannya mati di atas meja. Dia dan Seoyun menangis meratapi kematiannya. Namun, beberapa saat kemudian dokter hewan mengatakan bahwa Ali hanya tidur. Adegan penutup menunjukkan Ali menerima medali untuk keberaniannya dari direktur. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.